Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, anakku sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembelajaran kita dalam lanjutan pelajaran tematik tema 3 subtema 2, dan hari ini kita memasuki pelajaran yang kedua. Dan Ustaz sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melanjutkan pelajaran, perhatikan adab menuntut ilmu, berpakaian yang rapi, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan, dan juga siapkan catatan untuk mencatat hal-hal yang penting yang keluar daripada pelajaran yang akan kita pelajari. Kita baca doa sebelum belajar seperti biasa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Doa ini kalau bisa dihafal. Kalau bisa doa ini dihafal. Doa ini supaya Allah subhanahu wa ta'ala, kita mohon kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam memahami suatu pelajaran. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pelajaran 2. Di pelajaran 2 ini ada 3 muatan pelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang ada di IPA, Bahasa Indonesia, dan juga SPDP. Kita langsung saja ke pelajaran yang pertama. Dalam pelajaran IPA kali ini kita akan belajar tentang faktor penyebab diare secara umum. Apa yang menyebabkan perut kita bisa mules, atau apa yang menyebabkan kita bisa terkena diare, apa saja penyebabnya. Setelah kita tahu kemarin bahwa diare merupakan penyakit yang ketika dia menimpa kita atau ketika kita terkena diare, maka kita akan lebih sering kemana? Ke kamar mandi. Akan lebih sering ke kamar mandi. Tinja kita atau kotoran kita akan cair, perut kita akan sakit terus menerus, dan paling berbahayanya bahkan akan keluar darah daripada anus kita. Jadi anak-anak sekalian, kenapa diare bisa terjadi? Secara umum diare itu terjadi karena makanan dan cairan yang kita makan itu, kita konsumsi terlalu cepat atau terlalu besar jumlahnya dalam pencernaan. Jadi misalnya kita minum minuman yang manis terlalu banyak, kan kalau air dia gampang dicerna, karena atau benda-benda cair itu kan lebih mudah dicerna. Karena kita minum minuman yang terlalu manis atau kurang sehat, akhirnya berbahaya untuk lambung kita. Dia dicerna terlalu cepat, akhirnya dia tidak sempat diserap sari-sari makanannya, tidak sempat diserap nutrisi-nutrisinya. Akhirnya dia berlalu sampai ketika kita mau buang air besar, nah ini bisa menyebabkan kita terkena diare. Ataupun makanan yang kita makan terlalu banyak, makan nggak kenyang gitu. Ini pun bisa menyebabkan diare. Ini secara normal usus besar kita itu kan menyerap cairan dari makanan yang kita makan. Ketika makanan yang kita makan itu usus besar dan juga usus halus sudah menyerap cairannya tersebut, dijadikan nutrisi dan juga energi, dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Nanti makanan kita itu diserap, akan tetapi ketika cairan dari makanan yang kita makan itu tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran, feses atau tinja yang cair atau encer. Jadi kita makan, kalau kita makan makanan yang tidak sehat atau terlalu banyak makan makanan yang manis-manis, tidak mengikuti pola makan yang baik,
itu nanti kita akan gampang terkena diare. Nah, kemudian Ustaz sekalian, ini dia beberapa gejala-gejala atau faktor-faktor penyebab kita terkena diare. Penyebab orang terkena diare, seseorang terkena diare itu ada 6. Ada 6, yakni yang pertama disebabkan oleh infeksi virus. Jadi diare itu yang pertama dia disebabkan oleh virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak. Ini akut ya, anak-anak itu paling sering terkena penyakit diare. Penyakit diare ini menjadi salah satu penyakit yang banyak mengakibatkan kematian, khususnya di usia-usia anak-anak yang masih dalam tahap pertumbuhan. Jadi yang pertama infeksi virus, rotavirus. Yang kedua infeksi bakteri dan parasit. Infeksi bakteri dan parasit-parasit jahat, bakteri-bakteri jahat yang masuk dalam tubuh kita melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Jadi parasit ini ya bakteri-bakteri jahat ya, kalau masuk dalam tubuh kita dia terikut dengan makanan yang kita makan. Ini namanya parasit, dia ini mengambil keuntungan dari tubuh kita. Parasit itu istilahnya dia masuk dalam tubuh kita, apa yang ada dalam tubuh kita yang baik-baik itu diambil sama dia tinggal dalam tubuh kita. Ini tidak bagus, ini bakteri-bakteri yang jahat. Ini masuk melalui makanan-makanan yang terkontaminasi, yang terkontaminasi racun, atau makanan-makanan yang mungkin tidak kita bersihkan langsung kita makan, atau tangan kita tidak kita bersihkan dulu. Nah, ini bisa menyebabkan masuknya bakteri jahat dan juga parasit melalui makanan atau minuman yang kita konsumsi. Berikutnya intoleransi makanan. Maksudnya apa? Ada orang yang dia tidak cocok minum pada atau makan atau mengkonsumsi beberapa jenis makanan. Jadi misalnya ketika dia minum susu atau minum atau mengkonsumsi makanan yang bergula atau yang mengandung susu, ini bisa menyebabkan dia diare. Artinya apa? Dia sebenarnya tidak boleh, misalnya dia tidak dibolehkan untuk minum susu, kemudian dia minum, maka ini resiko untuk dia, ini gampang terkena penyakit karena dia alergi, maksudnya ini ya, intoleransi makanan. Sama seperti alergi makanan, dia tidak disuruh untuk makan makanan yang dilarang dia untuk makan, tetap juga dihajar sama dia. Kemudian alergi makanan, sama seperti intoleransi makanan tadi, biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terhadap antibiotik. Di antibiotik ini sebenarnya bagus, dia fungsinya untuk membunuh bakteri dalam tubuh kita. Antibiotik ini banyak ya sumbernya, contohnya dari air susu ibu, juga merupakan salah satu antibiotik. Dan juga antibiotik ini sebenarnya baik untuk membantu tubuh kita supaya tetap sehat. Tapi kadangnya itu kita karena makan makanan yang tidak sehat atau minum obat yang terlalu berlebihan, ini bisa menyebabkan antibiotik kita itu membunuh bakteri yang baik. Bakteri yang baik bisa dibunuh oleh dia karena kita terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan tersebut karena alergi makanan. Akhirnya bakteri yang jahat tumbuh dan dia mengganggu keseimbangan bakteri yang baik dalam usus. Makanya ada iklan minuman Yakult. Sayangi ususmu, minum Yakult tiap hari. Yakult itu salah satu jenis bakteri yang baik bagi usus kita. Kemudian penyakit usus. Penyakit usus ini bisa terjadi karena contohnya seperti orang terkena penyakit MAH, sakit terhadap lambungnya, sakit terhadap ususnya. Ini kalau dia sudah terkena penyakit ya bisa banyak penyakitnya. Jadinya dia terkena MAH, terkena diare dan macam-macam. Jadi penyakit usus, ada orang terkena kanker usus, ada juga subhanallah, alhamdulillah.
biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Kronis ini sama dengan akut ya, udah parah. Bahkan lebih bahaya lagi kalau tidak segera diobati, tidak menjaga pola makan, ya, seperti Ustaz sampaikan tadi, bisa menyebabkan kematian. Subhanallah. Dan juga yang terakhir, gangguan usus fungsional, stres. Tidak boleh sampai seseorang itu stres berlebihan. Karena kalau kita stres, ini juga bisa membuat organ pencernaan kita jadi terganggu. Orang stres itu susah makan kalau orang stres. Orang stres itu dia maunya dalam kamar aja, dia nggak mau keluar. Lagi stres kemudian menangis, udah stres pusing gitu ya. Misalnya ada orang yang dia dipecat dari perusahaannya, dia stres misalnya, kadang seperti itu. Atau orang yang tidak lulus ujian, stres, nggak mau makan berhari-hari. Atau mungkin ada yang nggak dikasih jajan, stres dia. Minta uang jajan, nggak dikasih sama abinya, stres. Nggak boleh seperti itu. Jangan sampai pikiran kita tuh harus tetap tenang. Caranya gimana kita tetap tenang? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir maka hati kita akan tenang, akan hilang semua stres-stres itu. Itu dia ya, faktor penyebab diare. Ada 6. Yang pertama virus, rotavirus. Yang kedua infeksi bakteri dan parasit. Intoleransi makanan, alergi makanan, kemudian penyakit usus, dan juga stres. Dan sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sering orang membahas tentang faktor-faktor, kemudian bagaimana dengan gejalanya. Gejalanya ini paling sering, mungkin kalau kita pernah diare pasti kita mengalami gejala-gejala seperti hal yang akan kita sampaikan atau yang ada dalam buku kita. Pertama, buang air besar, encer ya, berair, kadang ke kamar mandi nggak ada keluar apa-apa, tapi sakit perut terus. Kedua, kram perut, kemudian nyeri perutnya ini kram, nyeri. Rasanya aduh, ini kalau nggak cepat-cepat di kamar mandi bisa basah ini gitu. Kram perut, nyeri perut, kemudian demam. Parahnya bisa menyebabkan sakit demam, kemudian darah dalam tinja karena dipaksa terus, ngejannya terlalu kuat tapi nggak ada yang keluar, masya Allah, akhirnya yang keluar darah. Subhanallah, naudzubillah. Dan yang terakhir, perut kembung. Ini gejala-gejalanya. Biasa yang menyertai penyakit diare itu 6 hal ini. Buang air besar, encer, dan juga sering ke kamar mandi, kram perut, kemudian perut juga nyeri, bisa menyebabkan demam, kemudian bisa keluar darah yang bercampur dengan kotoran kita, dan juga perut kita kembung. Ini gejala-gejala daripada penyakit diare. Jadi harus menjaga kesehatan, makan makanan yang bersih setidaknya, kemudian cuci tangan kita sebelum makan. Setelah itu jangan jajan sembarangan, ini penting ya, jangan jajan sembarangan. Kalau mau jajan pun beli jajan-jajan yang setidaknya tidak menyebabkan organ pencernaan kita terganggu. Jadi makan makanan yang sehat, kan banyak juga jajan-jajanan yang sehat. Jangan sembarangan beli minuman atau makanan di pinggir-pinggir jalan. Kita lihat dulu makanan ini bagus nggak. Ini jangan asal beli. Wah, suka nih sama es ini, nah hajar. Lagi hujan-hujan pun hajar juga minum-minum es banyak-banyak. Ini gampang terkena diare. Atau kalau misalnya sudah sakitnya sudah minum obat. Minum obat, boleh obat herbal atau sesekali obat-obat yang mungkin beberapa obat-obat seperti mungkin obat diabetes bisa juga. Tapi jangan sering-sering minum obat-obat kimia.
Paling bagus itu kita mencegah daripada kita mengobati. Mencegahnya dengan cara apa ya? Kita jaga pola makan kita. Jaga pola makan kita. Kita selalu berzikir supaya tidak stres, agar supaya organ pencernaan kita senantiasa sehat. Kita pun selamat. Dan usaha sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bahas tentang bahasa dalam iklan. Bahasa-bahasa di dalam iklan. Nah, dan usaha sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bentar. Nah, pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau antum perhatikan iklan di media elektronik, media cetak, sama nggak kira-kira menurut antum? Beda atau sama? Ya mungkin dia berbeda dari tampilannya, dari bentuknya, dari jenisnya beda-beda. Tapi secara umum bahasa yang digunakannya sama. Tapi bahasa yang digunakan itu biasanya sama, tidak jauh berbeda. Walaupun bentuknya kalau di media elektronik kan orangnya mungkin bisa gerak. Kalau media cetak ya orangnya berdiri satu gaya, udah satu gaya aja, nggak bisa gaya yang lain. Tapi kalau media elektronik mungkin bisa dengan gerakan, jadi orang lebih tertarik ya. Media cetak pun bisa juga membuat orang tertarik ya, gambar dan juga kata-katanya mampu membuat orang terkesima untuk atau mempunyai keinginan untuk membeli produk tersebut atau menggunakan produk tersebut atau melakukan sesuai dengan apa yang disampaikan melalui pesan iklan tersebut. Jadi iklan di media elektronik dan juga media cetak itu walaupun berbeda-beda, tapi intinya bahasa iklannya itu biasanya sama. Dan setiap bahasa iklan itu memiliki ciri-ciri yang sama, tidak jauh berbeda. Kita akan lihat contoh bahasa iklan di media elektronik dan juga media cetak. Ini ada dua. Ada iklan, Ustadz akan tampilkan iklan di media elektronik dan juga iklan di media cetak. Ini iklan yang sering kita tampilkan, iklan tentang buanglah sampah pada tempatnya agar kita bebas penyakit dan bebas banjir. Ingat, dilarang buang sampah ke saluran air atau sungai. Kurangi penggunaan plastik sehari-hari agar tidak memproduksi banyak sampah. Dan buanglah sampah pada tempatnya. Sekarang kita akan lihat iklan yang ada di sebelah kiri ini. Perhatikan dengan seksama ya. Terus antum ambil kesimpulan. Kira-kira menurut antum apakah benar yang kita sampaikan tadi, bahasa iklan itu sama ciri-cirinya?
Masya Allah. Sama tidak isi pesan di iklan media elektronik dan juga media cetak? Ini ada bunyi. Buanglah sampah pada tempatnya. Ayo berubah. Buanglah sampah pada tempatnya. Masya Allah. Jadi intinya iklan di media elektronik maupun media cetak itu bahasanya biasanya sama. Pesan yang disampaikan sama. Medianya yang berbeda. Medianya yang berbeda, tempat penyampaiannya yang berbeda. Ada yang di baliho, di koran, ada yang disampaikan melalui video, di media elektronik, di TV, di radio, ataupun di smartphone kita. Berbeda, namun bahasa iklannya sama. Kemudian anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang perbedaan, nah ini di negara kita juga merupakan negara dengan begitu banyak kultur, budaya yang berbeda-beda. Satunya dibedakan daripada properti tari yang digunakan di setiap provinsi maupun setiap daerah di Indonesia. Jadi properti dalam sebuah tarian atau alat ya, properti itu alat atau perlengkapan. Properti itu alat atau perlengkapan dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Jadi properti tari itu merupakan perlengkapan tari yang digunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Jadi fungsi properti atau perlengkapan itu untuk melengkapi jenis tarian apa yang akan ditampilkan. Di gerakan setiap tarian daerah itu bisa jadi sama, tapi ada pula yang berbeda. Yang buat berbeda itu daripada jenis properti yang digunakan. Maknanya juga, makna yang terkandung dalam setiap jenis tarian pun beda-beda. Ada tari, ya orang sedang seperti orang seolah-olah sedang menanam padi. Ada tari seperti orang berperang. Ada tari seperti orang menyambut tamu, bermacam-macam, tergantung daripada properti yang digunakan. Ini contoh properti tari. Ada tari kipas menggunakan kipas, tari topeng menggunakan topeng. Kemudian ada properti tambahan seperti sampur atau selendang, ada tombak dalam tari perang, kemudian ada payung dalam tari payung, kemudian ada piring dalam tari piring. Jadi properti sesuai ya. Misalnya ada tarik kipas, nggak mungkin dia namanya tarik kipas dia narinya pakai parang atau nari pakai pedang. Tari piring juga sama. Tari piring tapi dia narinya pakai tombak. Jadi properti tari itu sesuai dengan jenis tariannya, pesan yang disampaikan. Misalnya orang tari gampar tadi, tari gantar, tari seolah-olah orang menanam padi. Berarti mereka pasti pakai pakaian yang sesuai dengan jenis tariannya, pakai topi kerucut, topi tani, pakai pakaian seperti para petani, gerakannya seperti orang menanam padi, sama. Kalau bawa piring ke situ kurang masuk ya. Propertinya harus jelas, harus sama, propertinya sesuai dengan jenis tarian yang digunakan. Perlengkapannya tari perang misalnya, perlengkapannya jelas, bawa parang, bawa tombak. Tari penyambut tamu. Di daerah Kepulauan Riau itu ada tari sambut tamu, tari skapur siri. Ini bawakan orang nari pakai tempat siri itu, tempat gambir itu. Jadi properti tari atau perlengkapan tari itu sesuai dengan jenis tari dan juga makna yang terkandung dalam tarian yang disampaikan. Nah, Masya Allah, udah selesai rupanya untuk hari ini. Ada tugas, wow, keren, tugas terus ya. Oke, semalam Ustadz udah kasih tugas juga ya. Nanti Ustadz akan masukkan ke classroom, antum gabung sekalian ke situ, kumpulkan. Jadi Ustadz berharap antum mengikuti materi ini sampai selesai.
Jadi jangan sampai materinya diikut setengah-setengah. Kalau bisa sampai selesai mengikutinya. Ya, Ustaz berharap untuk memudahkan dalam belajarnya. Nah, ini tugasnya bahasa Indonesia bikin 4 kalimat. Kalimat iklan ya. Kalimat iklan. Antum cari kalimat iklan di media elektronik dan media cetak. Masing-masing media 2 kalimat. Media elektronik 2 kalimat, media cetak 2 kalimat. Jadinya 4 kalimat. Oke? Nanti antum tulis. Kemudian antum kumpulkan di Google Classroom. Oke, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas kehadiran antum semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.